Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Angelino Evila Patra, NIM 422180 atau 023. Saya dari divisi Exoskeleton Lower Limb. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuator pada robot Exoskeleton Lower Limb. Nah, sebelum memasuki penjelasan tentang akuator, saya akan menjelaskan tentang robot saya terlebih dahulu. Exoskeleton itu sendiri adalah perangkat elektromekanis yang dapat dipakai dan juga telah dikembangkan sebagai perangkat augmentatif untuk meningkatkan kinerja fisik pemakainya, atau sebagai perangkat ortotik untuk rehabilitasi gaya berjalan atau bantuan penggerak. Dengan kata lain, robot ini memungkinkan pengguna yang menderita paraplegia atau lumpuh sementara agar dapat berdiri, berjalan, ataupun menaiki tangga untuk proses rehabilitasi gaya berjalan manusia normal. Oke, next. Nah, untuk akuator yang kami gunakan pada robot exoskeleton itu terdiri dua jenis, yaitu motor Maxon sebagai akuator atau penggerak pada tiap joint. Masing-masing joint terdiri dari hip joint, knee joint, and ankle joint. Lalu ada motor DC sebagai penggerak roda yang terdapat pada walker. Tujuannya motor DC digunakan pada pada roda walker, yaitu agar walker bergerak secara sinkron ketika robot exoskeleton berjalan atau melangkah. Dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian motor DC, bagaimana motor DC itu bergerak, ataupun sistem kendali yang biasa digunakan pada motor DC. Motor DC ini bisa juga disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor ini memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC, direct current, untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM, Revolution per Minute, dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikkan. Contoh kasusnya, dulu ketika kita masih kecil itu ada main mobil-mobilan Tamiya. Ketika kita membalikkan si baterai yang ada pada Tamiya, nanti pergerakan Tamiya akan bergerak secara mundur. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional dari 1,5 volt hingga 24 volt. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi semakin cepat. Namun, ketika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut turun menjadi di bawah 5% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut lebih tinggi di sekitar 30% dari tegangan operasional, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya akan menjadi rusak. Pada saat motor listrik DC berputar tanpa beban, hanya sedikit arus listrik atau daya yang digunakannya. Namun pada saat diberikan beban, jumlah arus yang digunakan akan meningkat hingga ratusan persen, bahkan hingga 1000% atau lebih, tergantung jenis beban yang diberikan. Oleh karena itu, produsen motor DC biasanya akan mencantumkan stall current pada motor DC. Stall current adalah arus pada saat poros motor DC berhenti karena mengalami beban maksimal. Nah, kita sudah mengetahui apa itu motor DC. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke cara atau prinsip motor DC dapat bergerak. Prinsip kerja motor DC. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak.
ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadap dengan kutub selatan magnet dan kutub utara akan berhadap dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi gaya tolak-menolak, sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet, dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi, dan kumparannya akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen apa saja yang ada pada si motor DC. Jadi pada intinya bagian utama pada sebuah motor listrik DC berupa stator dan rotor. Nah, apa sih stator dan rotor itu? Stator adalah bagian motor yang tidak berputar. Bagian yang statis ini terdiri dari rangka dan kumparan medan. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian utama ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya adalah yoke atau kerangka magnet, poles, kutub motor, field winding, kumparan medan magnet, armatur winding, kumparan jangkar, komutator, dan brushes atau kuas atau sikat arang. Kemudian kita lanjutkan ke sistem kendali motor DC. Rangkaian pengatur kecepatan motor DC adalah rangkaian yang berfungsi mengatur kecepatan putaran dari stator motor DC. Mengatur putaran motor ini menggunakan metode PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, kenapa menggunakan metode PWM untuk kendali kecepatan motor DC? Karena PWM itu sistem kendali motor yang pada umumnya digunakan untuk kendali motor DC karena dianggap lebih mudah daripada metode lainnya. Tujuan utama dari sistem kendali motor ini itu untuk mengontrol kecepatan motor DC pada walker robot exoskeleton agar walker berjalan serentak dengan robot exoskeleton ketika robot melangkahkan kaki. Oke, next. Apa sih PWM itu? PWM itu sendiri merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation atau modulator lebar pulsa yang merupakan sebuah metode untuk memanipulasi lebar sinyal digital dengan periode yang berbeda namun dengan frekuensi yang sama. PWM dinyatakan dalam persen. Semakin besar persentase PWM, maka lebar pulsa high-nya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Selain untuk mengatur putaran motor DC, metode PWM juga berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya lampu DC untuk keperluan telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, dan audio efek, serta berbagai aplikasi lainnya. Untuk output atau simulasi motor yang sudah dikendalikan untuk saat ini belum ada, dikarenakan motornya sendiri belum dapat ditemui karena spesifikasi yang dibutuhkan untuk walker pada robot exoskeleton itu memiliki spek yang cukup tinggi daripada motor DC yang digunakan biasanya. Karena tekanan dari bobot robot exoskeleton ataupun bobot dari pasien yang direhabilitasi untuk cukup besar, kira-kira tidak kurang dari 200 kilo, sehingga dibutuhkan motor DC dengan torsi yang cukup tinggi atau istilahnya high torque. Oke, next. Berikut merupakan akuator kedua dari robot exoskeleton lower limb. Adapun tipenya yaitu motor Maxon EC Flat 4040500057. Motor Maxon ini merupakan motor berjenis BLDC atau brushless DC motor. Cara kerjanya hampir mirip dengan motor DC. Apa sih motor brushless itu? Motor ini pada dasarnya adalah motor DC, namun dengan konstruksi yang berbeda. Motor jenis ini banyak dipakai pada pesawat tanpa awak atau drone.
Motor ini semakin populer digunakan seiring berkembangnya teknologi microcontroller sebagai kontrolnya. Berbeda dengan motor DC biasa yang dapat langsung digunakan ketika diberi daya, motor brushless memerlukan modul tambahan, yaitu ESC atau Electronic Speed Control. Motor brushless biasa juga disebut dengan BLDC atau Brushless Direct Current. Seperti namanya, motor BLDC adalah jenis motor DC namun tidak memiliki sikat atau brush. Pada motor DC konvensional atau brushless, sikat digunakan untuk mengirimkan daya ke rotor saat mereka berbalik di medan magnet tetap. Karena BLDC tidak menggunakan brush, komutasi dilakukan menggunakan rangkaian elektronik, yaitu Electronic Speed atau ESC. Motor brushless memberikan keuntungan berupa kecepatan atau RPM yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk mesin drone ataupun kapal cepat tak berawak sebagai penggerak propeller ataupun baling-baling. Nah, cara kerja motor Maxon ini, dia mengkonversi kecepatan menjadi torsi menggunakan gear planetary, yaitu 3 buah gear, kemudian output yang dihasilkan itu 1. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Semoga penjelasan materi yang disampaikan dapat mencerahkan para pendengar seputar motor DC ataupun BLDC. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.